Ya, baik. Pertanyaannya apa? Oh ya, mudik. Ya, mudik bagi orang Nusantara atau terutama bagi masyarakat Minang itu adalah pulang, pulang ke asal, pulang ke orang tua. Nah, ya. Ya, jadi esensinya itu setelah sekian lama mereka merantau, merantau dalam artian baik rantau untuk mencari penghidupan yang layak atau motif ekonomi atau rantau pendidikan. Nah, setelah lama merantau mereka pasti akan pulang. Dan mudik ini pertanda orang yang punya asal. Nah, ini bedanya dengan masyarakat yang tidak punya akar. Mereka tidak akan punya konsep tentang mudik. Tetapi mudik ini hanya berlaku bagi masyarakat yang punya tanah asal, kampung begitu. Oh ya, ya memang fenomena modern eh, mereka pulang ke tempat orang tua itu juga bisa dikatakan mudik. Tapi yang mudik itu dalam konteks kebudayaan adalah kembali ke tanah asal. Dan di tanah asal itu ada orang tua atau kerabat. Ya, tepatnya ya tanah kelahiran. Tanah kelahiran atau tanah asal. Kalau tanah kelahiran orang bisa lahir di mana saja. Tapi ini adalah eh, tanah kampung asal. Ya, ya. Orang urban tidak punya tidak pulang kampung. Ya, tapi jangan salah paham. Meskipun mereka itu orang urban mereka di kota urban. Tapi persoalannya apakah mereka punya kampung atau tidak. Kalau mereka punya kampung, ya berarti mereka punya tanah asal. Ya begitu saja. Hmm. Tidak. Ini perasaan yang sifatnya natural alami sekali. Siapa sih yang tidak rindu dengan orang tua atau kerabatnya? Siapa yang tidak rindu dengan kampung halaman setelah lama bergelut dengan kesibukan mencari kehidupan ekonomi dan segala macamnya? Mm-mm. Ya. 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 Ah, oke. Nah, itu jadi berarti yang larangan mudik itu ya dibenarkan, dapat dibenarkan. Ya, tujuannya kan jelas untuk menghambat penyebaran COVID-19. Ya, ya mudik itu akan berpotensi sekali memperbesar jumlah kasus suspek COVID-19. Orang berdatangan dari mana saja, kemudian mereka berkumpul dan satu, dua, atau mungkin banyak di antara mereka pasti ada yang membawa virus COVID ini. Bahkan orang tanpa gejala pun juga bisa menyebarkan kepada orang lain. Ya, tidak ada masalah dari situ. Larangan tidak ada masalah sama sekali. Cuman yang akan diperhatikan sekarang intinya bukan larangan mudik itu. Ada perasaan batin atau sikap batin masyarakat yang menolak rasa keadilan itu mulai terusik ketika mereka dilarang mudik. Kemudian ada warga negara asing katanya masuk dengan bebas ke Indonesia, bahkan difasilitasi dengan baik atas nama investasi. Ini soal perasaan saja. Saya yakin masyarakat Indonesia itu juga tidak bodoh. Mereka pasti paham juga apa manfaat dari larangan mudik, apa tujuannya. Ya, makanya ya ini sasarannya kepada pemerintah. Ya, memang cara komunikasinya mungkin tidak begitu tepat dan mengena, sehingga seolah-olah larangan mudik itu dihadap-hadapkan dengan masuknya eh, tenaga kerja asing atau warga negara asing ke Indonesia. Ya. Ya bisa, apa yang tidak bisa bagi negara gitu kan, apa yang tidak bisa bagi negara sebenarnya. Ya kalau memang harus
harus membawa tenaga asing juga, ada warga negara asing yang harus masuk ke sini, ya tidak masalah. Yang penting bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat dengan cara yang benar, ya, cara yang tepat, sehingga masyarakat tidak merasa dianaktirikan dengan adanya peristiwa ini. Ya, ya, kelemahan pemerintah kita di situ, buruk sekali komunikasinya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa disalahkan lah, jangan disalahkan masyarakat. Ya, mereka punya persoalan sendiri, dan kemudian ya itu tadi. Pemerintah kita terlalu cerewet, terlalu banyak juru bicara. Yang penting itu pengandalian informasi, siapa yang menjadi juru bicara, dan bicaralah dengan kalimat yang baik dan benar, kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bisa mengurangi potensi kesalahpahaman atau kegalpahaman. Ya, demikian saya hari ini. Terima kasih.